Ya, yang mau tanya, Bu, pengen nanya Bu, silakan. itu kenapa untuk daerah yang ketiga itu positif Bu? Daerah yang ketiga, antara -2 sampai 3 ya. Iya Bu. Kalau kamu ambil 0, X-nya 0, bisa nggak? X-nya 0. Tapi kan Bu, Ibu pernah Iya, ngomong kalau misalkan iya. akar PX per QX Mhm, itu sama dengan akar PX mhm. per akar QX. Jadi kalau misalkan salah satunya negatif itu nggak bisa Bu. Akar PX, maksudnya akar PX per QX. Mhm. Bernilai apa? Kan itu Bu, di soal original kan itu Bu, akar PX per QX. Akar PX per QX gitu. Iya. Ya Bu, itu kan soalnya kan Bu. Mm-mm. Kalau misalkan di Kalau kamu mau pecah pakai rumus sifat akar. hmm, Jadi kamu mau bikinnya akar PX per akar akar PX iya. per akar QX. Kamu pecah kan? Iya Bu, Iya, makanya jangan dipecah, langsung aja kita anggap itu satu kesatuan. bisa gitu Bu. Iya, lebih simpelnya kan soalnya kan begini, gitu kan? Kan domain kan? Nah, jangan kamu pecah, kecuali kamu mau menyederhanakan bilangan eksponen, bisa. Tapi kalau misalnya ini berhubungan dengan fungsi, jangan. Ini anggap aja menjadi satu kesatuan yang utuh. Tapi kalau kamu mau ngomongin materi eksponen atau materi ya bentuk akar gitu ya. Jadi akar A per B. Ya kan ini kan di materi bentuk pangkat dan bentuk akar nih. Ini kan sama juga dengan akar A per akar B. Itu bisa silahkan. Tapi kalau ngomongin kita soal fungsi, sebaiknya jangan dipisah. Nanti kamu terjebak sendiri, ya, mempersempit sendiri batasannya. Jadi kalau kita ngomongin fungsi, dia buat aja satu kesatuan. Termasuk kalau misalnya dia di sini ya, termasuk misalnya jangan kamu coret ya. Misalnya ada X plus 3 akar nih, X plus 3 X plus 3. Kemudian di sininya X plus 3 X min 1. Ya, kamu cari aman ya. Jangan kamu coret ini. Jangan. Kamu cari aman ya. Tetap aja X plus 3 tetap ada kamu bikin. Ya, kalau kita ngomongin fungsi dan domain ya. Tetap aja bikin ada 3 pembuat nolnya. Jangan cuma 2. Sorry, misalnya -3 ya. Sorry ya, ini -3 misalnya nih. Nih, ya. X plus 3 dikali X min 3 per X plus 3 dikali X min 1. Jangan, ya jangan coret. Ya cari aman aja kamu. eh Tetap aja bikin 3. Bikin 3. Yaitu siapa? Pembuat nolnya. -3, 1, sama 3. Jangan kamu buat cuman si 1 dan si 3. Jangan. Ya, begitu. Itu tambahan aja. Jadi kalau kita lagi main apa ngerjain soal bentuk akar ya bisa aja silakan akar A per B kamu pecah jadi akar A per akar B. Tapi kalau kita nentuin suatu fungsi domain, sebaiknya itu yang paling aman kita anggap ini satu kesatuan. Ya, gitu Juan. Oke Bu, makasih Bu. Oke, sama-sama ya. Next ya, saya langsung lah ya. Kita soal berikut yang kedua. Soal yang kedua kita masuk.
Ya. Ini soalnya, bentar. Oke, ini ada logaritma sedikit nih. Ini kalau ada yang ngambil kimia, ngambil matematika, mungkin bisa ngerjain yang ini langsung. Kalau ada yang ngerjain soal matematika sama kimia, ya bisa terlihat ya. Dalam menghitung derajat asam pH dari asam kuat digunakan rumus logaritma dari konsentrasi ion H plus dengan satuannya si M. Rumus pH-nya, rumus pH-nya itu min log H plus. Diketahui konsentrasi ion H plus dari suatu larutan A adalah XM, memiliki pH 6. Dengan menaikkan konsentrasi ion larutan menjadi 100 kali semula, maka larutan akan memiliki pH berapa? Berapa tuh? Coba. Rumus pH-nya min log H plus ya. Konsentrasi ion H plus ini X. pH itu sama dengan negatif log konsentrasi ion ya. Ion H plus ini larutannya si A ya adalah Xn. Berarti ini sama juga saya buat 6 sama dengan min log X gitu ya. Kalau tidak dibuat ya, ini kalau ada A log B sama dengan C ya, kalau A-nya nggak ditulis itu kita anggap A-nya 10 ya. Jadi misalnya di sini log B doang nih. Ini kita anggap 10 basisnya. Ya, si A dibilang basis, si B dibilang numerus, C dibilang hasil. Ya, ingat ya. Jadi jika dibilang hanya log B doang, itu sama juga dengan 10. Jadi ini kalau bisa kita buat ini 10. Oke. Terus kalau dibilang ada A log B sama dengan C, itu artinya ya B sama dengan A pangkat C. Ya, B sama dengan A pangkat C. Jadi kalau kita bilang di sini 6 sama dengan min 10 log X, ini minnya saya ganti dulu ke sono. Jadi min 6 sama dengan 10 log X. Berarti saya punyanya apa tuh? A log B sama dengan C. Berarti X sama dengan 10 pangkat negatif 6. Betul enggak? X sama dengan 10 pangkat negatif 6. Nah, terus dia bilang, dengan menaikkan konsentrasi si ion, jadi konsentrasinya ini 10 pangkat min 6 ya, menjadi 100 kali semula. Ya, sekarang kalau X saya kali 100. Ya, berarti 100 dikali 10 pangkat min 6. Berarti sama juga dengan apa nih? Berapa pH-nya kan gitu? pH dari 100X itu. Berarti min log 100X kan? Berarti sama juga dengan min log 10 pangkat 2 dikali 10 pangkat min 6. Gitu ya. 10 pangkat min 6. Sama dengan min log berapa? 10 pangkat min 4 ya. Punya rumus ya. Ini kan berarti kalau enggak ditulisnya 10 ya. Kalau enggak dibuat ya. Kalau
A log B pangkat M itu berarti bisa keluar sama juga dengan apa? Sederhananya. Pangkatnya turun. M dikali A log B. Jadi ini min yang di sini, ya. Ini min 4-nya pangkatnya boleh turun. Dikali 10 log 10. Ya, sama dengan kalau dia basisnya sama numer sama, itu hasilnya satu ya. Kalau A log A itu basis sama numerus sama, itu hasilnya satu. Berarti 4 kali satu. Gitu hasilnya. Ya, sampai sini ada yang mau nanya. Silakan ada yang mau nanya. Ya, sudah. Kita ganti soal. Bagaimana kalau soal yang ini sekarang? Matriks. Ya, kita remind lagi yuk. Kalau matrik kamu pasti masih ingat kan? Coba kalau matrik siapa yang mau coba tuh kerjain? A kali B tambah C kali C transpos. C transpos itu berarti diubah baris jadi kolom, kolom jadi baris. Coba silakan cari dulu coba. A kali B tambah C transpos hasilnya apa? 5 menit. 11.05.
Ya, kalau yang sudah boleh tulisin aja hasilnya di sini ya. Hasil akhir aja, nanti kita bahas. Saya yang bahas. Ya, teman-teman kalau udah dapat boleh langsung tulis aja hasil akhirnya apa di sini. Ya Bu, saya izin kita lihat ya Bu. Oh ya, silakan. Ayo, berapa yuk hasilnya? Siapa yang di sini? Bisa nih, teman-teman bisa nulis-nulis di sini. Boleh, boleh. Nah, oke, 3, 2, 0, min 4. Hasilnya aja, nak, hasilnya. Biar nggak ini. Hasilnya aja, hasil akhir. Nanti saya yang bahas nih. Hasil akhirnya aja. 5, 1, oke. Tiga, oke. Oke. Mhm. Oke. Ya, oke. Ya, ini kita simpen dulu ya. Kita simpen dulu. Ya, kita cek kebenarannya. Oke, A kali B berarti 3, 2, 0, min 4 dikali B 2, min 1, min 3, 6. Ditambah C transpos. Baris jadi kolom 5, min 7, 6, 8. Tutup. Ya. Ingat, waktu kamu mau mengalihkan berarti baris, ya, matrik pertama yang dilihat barisnya, matrik yang kedua yang dilihat kolomnya. Ya, berarti kita mulai 3 kali 2, 6, ditambah 2 kali min 3. Ya, berarti 6 dikurang 6. Pindah baris 1 kolom 2. 3 kali min 1, min 3, tambah Aku izin 2. balik dulu. Mm-mm. Yang ada. Ya, boleh, silakan. Tambah 2 kali 6, 12. Ya, tutup. Pindah baris 2. 0 kali 2, 0. Min 4 kali min 3, 12. Oke. Baris 2 kolom 2. 0 kali min 1, 0. Min 4 kali 6, min 2, 4. Nah, ditambah ini. 5, 6, min 7, 8. Hasilnya 6 kurang 6, 0. Min 3 tambah 12, 9. 0 tambah 12, 12. 0 kurang 2, 4. Min 2, 4. Ditambah 5, 6. Min 7, 8. Jadi hasilnya 0 tambah 5, 5. 9 tambah 6, 15.
12 ditambah min 7, 5, min 24 tambah 8, min 16. Maka jawaban yang diberikan Michael adalah benar. Ya, begitu ya. Berarti matriks udah oke, aman. Ya, silakan tetap masih ada yang mau tanya boleh tetap ya. Kalau ada yang mau tanya boleh. Kalau tidak, kita langsung ke soal berikut. Silakan yang mau tanya. Yang mau nanya boleh. Oke. Kalau enggak kita ke sini. Nah ini soal berikut. Masih matriks. Masih matriks. Oke. Diketahui matriks A-nya itu ordonya 2 kali 2. Tentukan yang A determinannya. Yang kedua transposnya. Yang ketiga A pangkat 2 matriksnya. A kuadrat. Yang keempat matriks inversnya. Yuk cari dulu determinan. Ya, yuk buka catatannya. Determinan apa? Ya, AD min BC jangan lupa ya. Jadi kalau ada matriks 2 kali 2 maka determinan. Determinan itu simbolnya kayak begini ya, kayak mutlak ya. Tapi kalau di matriks kita ngomongnya determinan, bukan mutlak. Maka rumusnya adalah A kali D dikurang B kali C. Gitu ya. Jadi yang si A determinan dari 4 matriks 4 5 min 2 min 3 ya, oke. Itu sama juga dengan 4 kali min 3 dikurang min 2 kali 5. Berarti min 12 ditambah 10. Min 2. Oke, bisa ya. Yang B, A transpos. Kita tinggal dibalik aja. 4, 5, min 2, min 3. Ya. Yang C, A kuadrat. Berarti matriks A dikali matriks A. Ya, elemennya jangan dikuadratin, bukan itu maksudnya. Tetap dia baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Ya, baris kali kolom. Jadi 4 kali 4 16 dikurang 10. Itu baris 1 kolom 1. Baris 1 kolom 2. Berarti 4 kali 5. 20 dikurang 15. Turun. Baris 2 kolom 1. Min 8 plus 6. Pindah kolom. Baris 2 kolom 2. Min 10 plus 9. Maka hasilnya 6, 5, min 2, min 1. Gitu. Terakhir yang si D. A inverse. Itu berarti seperdeterminan A dikali acuin A. Ya, siapa acuin? Oke, ini yang si D. Pindah ke sini yang si D. Berarti A inversnya sama dengan 1/min 2. Itu determinannya tadi. Acuinnya ya, A sama D tuker. Min 3, 4. B sama C kasih min. Min 5, min 2. Gitu ya. Jadi kalau ada matriks A, ya, elemennya A, B, C, D, ordo 2 kali 2, maka adjoin
Si A adalah A sama D tuker, ini. B sama C tetap, tapi dikasih min. Gitu. Ya. Jadi 4 sama min 3 tuker, 5 kasih min, min 5, min 2 kasih min, jadi plus. Jadi min setengah dikali min 3, min 5, 2, 4. Hasilnya adalah 3/2, 5/2, min 1, min 2. Gitu ya. Nih, ada yang mau nanya? Silakan yang mau tanya. Ya, kalau tidak silakan salin dulu. Kita ganti soal lagi. Bentar ya. Iya, ada yang nanya nggak yang tadi? Aman ya? Kasih reaksi dong kalau aman. Jempol atau apa. Oke, aman. Ya. Yap. Next, kita ke nomor ini berikut. Diketahui matriksnya si M masih ordo 2 kali 2. N-nya ini juga ditanya determinan 4M inverse kali N. Iya, berarti gimana nih? Ini ya, determinan dari ini yang ditanya. Determinan 4M inverse N sama dengan berapa? Teman-teman, kalau ada rumus ini, determinan A inverse ini sama juga dengan 1/determinan A. Ya, jadi determinan A inverse itu sama juga dengan 1/determinan A. Terus kalau misalnya determinan A transpose itu sama juga dengan determinan A. Ini rumus-rumus atau sifat-sifat inverse matriks ya, determinan. Sifat-sifat determinan matriks. Terus kalau misalnya ada K ya dikali determinan A gitu ya. Itu berarti K pangkat N ya dikali determinan A. N-nya itu adalah ordonya berapa? Ya, adalah ordo 2 kali 2. Kalau dia ordonya 2 kali 2, maka dia K pangkat 2. Kalau dia ordonya 3 kali 3, kan matrik harus persegi ya. Matrik harus persegi kalau mau dicari determinannya. Persegi itu artinya banyaknya baris sama banyaknya kolom harus sama. Jadi kalau dia nggak ada determinan matrik A ordonya 2 kali 3 nggak bisa. Ya, kalau nggak 2 kali 2 3 kali 3. Jadi kalau misalnya ada dia ordonya 2 kali 2 berarti K-nya K pangkat 2. Kalau ordonya 3 kali 3 berarti K-nya pangkat 3. Gitu. Jadi ini empatnya ini si K nih yang saya bilang tadi. Ini kan dia ordo 2 kali 2. Berarti dia 4 pangkat 2 kalau kita keluarin. Dikali determinannya si M inverse. Dikali determinannya si N. Gitu kalau mau kita pecah-pecah.
Jadi 16 dikali 1 per determinannya si M. Kan pakai rumus. Ya, ini rumusnya tadi ya. Gitu. Ya, dikali determinannya si M. Nah, cari dulu determinannya si M. Kita cari. Ya kan masih dia ordo 2 kali 2 ya. Determinannya si M berarti determinannya min 4, 3, 2, min 1. Berarti AD min BC ya. Ingat ya, diagonal utama dikurang diagonal lainnya. Berarti 4 dikurang 6 min 2. Determinannya si N, berarti determinannya 2, 0, min 3, 3. Sama ya, diagonal utama dikurang diagonal lainnya. 6 dikurang 0, 6. Udah tinggal masukin aja ke sini ya. Oh, udah ada kan. 16 dikali 1 per min 2 dikali 6. Coret, coret 3 gitu kan. Jadi hasilnya min 48. Gitu ya. Ya, teman-teman yang mau tanya boleh silakan mari. Ya, silakan dipahami, disimak dulu, tanya. Oke, sudah? Sudah ya. Sudah, kasih jempol kalau sudah. Oke, next. Kita ke sini lagi. Ya, berikutnya ini soalnya. Ini dulu. Ya, ini soalnya. Ya, kelihatan. Transformasi geometri. Yuk, persamaan bayangan garis X min 2Y sama dengan 6 ditransformasi oleh matriks 3, min 3, 4, 1, 0, kemudian digeser ke bawah sejauh 5 satuan. Kita buat dulu ya. Eh, Berarti X aksen, Y aksen gitu ya. Itu sama juga dengan min 3, 4, 1, 0 dikali XY. Begitu. Kan ditransformasi ya. Berarti hasilnya apa tuh? X aksen, Y aksen sama dengan apa tuh? Min 3X ditambah 4Y. Ya, baris kali kolom. Sama 1X ditambah 0Y. Atau gini kan?
Berarti saya punya X aksen itu sama dengan min 3X plus 4Y. Saya punya Y aksen itu sama dengan X. Saya butuh X sama dengan dan Y sama dengan ya. Ini yang saya butuhin. Saya butuh ini X sama dengan Y aksen. Simpen. Berarti saya harus cari Y sama dengan. Kan X sama dengan udah ada. Tinggal Y sama dengan yang saya butuh. Y sama dengannya, berarti saya punya apa? 4Y sama dengan X aksen ditambah 3X. Begitu. 4Y sama dengan X aksen ditambah 3Y aksen. Atau Y sama dengan 1/4 X aksen ditambah 3/4 Y aksen. Saya simpen. Berarti ini ya, saya kerjain satu-satu dulu ya. Ini ya, nih saya kerjain. Berarti saya punya X saya ganti ya. Jadi persamaan bayangan setelah ditransformasi oleh matriks min 3, 4, 1, 0 itu adalah Y aksen, X saya ganti. Kan X min 2Y sama dengan 6. Berarti X saya ganti Y aksen, dikurang 2, Y-nya saya ganti ini. 1/4 X aksen ditambah 3/4 Y aksen. Sama dengan 6. Ya, ini kan udah pada aksen semua ya. Udah ada aksennya, aksennya, aksennya. Ini boleh saya ilangin. Jadi Y dikurang 2/4. Berapa tuh 2/4? Setengah ya. Setengah X plus 3/2Y sama dengan 6. Atau kalau saya mau kalikan 2 boleh ya. Saya kalikan 2 aja biar nggak ada pecahan lah. Jadi 2Y min X plus 3Y sama dengan 12. Saya susun lah ya. Berarti 5Y min X sama dengan 12. Ini baru hasil transformasi yang pertama. Ya, masih baru transformasi yang pertama nih, yang pakai matriks tadi. Kan dia bilang kan ada digeser lagi tuh, ya. Kemudian digeser ke bawah sejauh 5 satuan. Digeser ke bawah sejauh 5 satuan. Ini artinya apa sih? Digeser ke bawah. Artinya X-nya tetap, ya. X aksennya sama dengan si X. Tapi Y aksennya berubah. Berarti Y dikurang 5. Gitu. Ini artinya. Kan digeser ke bawah. Kalau kiri kanan itu X. Kalau atas bawah itu Y. Ini kalau kata digeser itu sama juga dengan translasi. Ya. Jadi X aksennya tetap X plus 0. Ya. Digeser ke bawah. Berarti Y min 5. Y ditambah min 5. Gitu. Nah, dari sini ya. Dari sini kita bisa punya apa nih? X aksen sama dengan X. Y aksen sama dengan Y min 5. Berarti ingat ya, saya butuhnya Y sama dengan. Berarti Y aksen plus 5 sama dengan si Y. Nih, saya butuh ini. Ini saya substitusi kemana? Saya substitusi ke tadi, yang hasil bayangan transformasi pertama. Gitu. Ya, jadi X-nya sama dengan X aksen, Y-nya sama dengan Y aksen plus 5. Nah, itu saya substitusi. Saya substitusi kemana? Ke sini yang tadi tuh. Nah, yang ini, yang hasil bayangannya, jangan yang ke awal. Ya, jangan. Kan kita udah ngomongin yang kedua sekarang yang soal digeser. Ya tadi kita ini substitusi ya, disubstitusi tadi X sama dengan X aksen, Y sama dengan Y aksen plus 5.
Gitu. Jadi 5 dikali Y aksen plus 5 dikurang X aksen sama dengan 12. Kaliin aja ya. Jadi 5Y aksen plus 25 dikurang X aksen sama dengan 12. Ini boleh dipindahin, aksennya dihilangin boleh. Sekaligus dijumlahin lah, dirapihin. Ya, minnya, nah saya pindahin ke sana aja boleh ya. Jadi X min 5Y ya sama dengan 13 gitu ya. Jadi ini pindah ke sono, X aksennya jadi X, 5Y aksennya pindah ke sono jadi negatif, 12-nya pindah ke sini. Jadi 13 ya. Begini boleh. Nah, atau juga boleh juga ingat ya ini X min 5Y min 13 sama dengan 0. Juga boleh. Tergantung ya pilihannya, optionnya. Inilah jawaban akhirnya. Gitu ya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau nanya, silakan kenapa begini, kenapa begitu.